Perkenalkan, nama saya Timothy Girardi Zanzibar. Saya dari Prodi 1 Informatika di sini 11 Jadi di sini saya akan menjelaskan praktikum ekonomi tentang topiknya grabs dan hips. Yang pertama di sini kita dikasih yaitu latihan di mana ada grabs di representasi visual dari grabs itu seperti ini. Ada grab agency matrix, kemudian ada grab agency list. Nah, di sini ada beberapa latihannya di mana kita disuruh membawa file Grab dan kita harus membuat beberapa em, metodenya. Di sini yang pertama ada print graph, kemudian ada add vertex. Kemudian kita menjalankannya, ini adalah file mainnya. Kemudian cara menjalankannya itu yaitu menggunakan npm clean package, kemudian dan Java min.cp target ifs do ini sesuai nim, kemudian altura praktikum ke-6, snapshot jar, del ini juga sesuai nama username kita, nim kita. Nah, kemudian di sini ada metode yang kedua yaitu add edge, kemudian ada remove edge, kemudian ada remove vertex, kemudian di sini ada hips, di mana representasi visual dari min hips itu seperti ini, kemudian representasi visual dari max hips itu seperti ini. Kemudian di sini kita juga disuruh membuat file bernama hip.java, di mana di sini juga kita disuruh membuat beberapa metode. Nah, ada insert, kemudian ada swing down, kemudian ada remove, kemudian eh, mungkin itu saja. Nah, kemudian kita masuk ke studi kasusnya. Di sini kita disuruh membuat jarak terdekat di mana memanfaatkan grab. Jadi kita disuruh membuat kode program yang di mana bisa menemukan jarak terdekat untuk menempuh satu titik ke titik lainnya. Nah, ini adalah grabnya. Kemudian di sini ada studi kasus yang kedua yaitu studi kasus heap, di mana dia eh, disuruh pertama mencari elemen terkecil, kemudian nilai max pada elemen string. Langsung saja kita masuk kepada kodenya. Nah, ini adalah kodenya. Ya. Oke, kita mulai dari graph sebentar. Um, oke, bentar. Nah, yang pertama di sini si file ini berada di package Dell IFS 24045. Nah, kemudian di sini ada import Java Adult Array, comparator, kemudian hash map, kemudian ada map, kemudian ada priority QA, di mana biasanya ini digunakan mengimpor beberapa kelas dari Java Collection Framework yang diperlukan untuk pengimplementasian graph dalam eh, algoritma Digistruct. Nah, release itu dia yang menyimpan daftar vertex yang terhubung dengan suatu vertex. Kemudian komparator itu dia yang mengatur urutan dalam priority QA, yaitu mengatur eh, mengurutkan node berdasarkan jarak terkecil. Kemudian hashmap itu menyimpan representasi graf dalam bentuk agency list. Kemudian map itu interface yang kita pakai untuk menyimpan pasangan key value. Kemudian periodic QA, di mana dalam algoritma Digistruct dia selalu mengambil node jarak paling kecil lebih dahulu. Kemudian di sini public class graph itu di mana dia mendefinisikan sebuah kelas bernama graph. Kemudian di sini ada private hash map, string, array list, string, add list, new hash map, di mana variabel ini digunakan untuk menyimpan struktur graph menggunakan agency list. Nah, kemudian di sini ada private void, print graph, system of print element, agent list, di mana metode ini digunakan untuk menampilkan isi agency list ke layar. Kemudian di sini ada public boolean, add vertex, string vertex, di mana metode ini digunakan untuk menambahkan vertex baru ke dalam graph. Kemudian if at least get vertex sama unknown, di mana mengecek apakah vertex tersebut belum ada dalam graph. Kalau belum, maka akan di kemudian edge list put vertex new array list, di mana menambahkan vertex baru ke dalam edge list dengan nilai array list kosong. Artinya si vertexnya itu belum memiliki koneksi. Kemudian return true itu menandakan bahwa vertex berhasil ditambahkan. Kalau return false itu vertexnya sudah ada sebelumnya,
maka tidak akan ditambahkan kembali. Kemudian public boolean at age string vertex 1 string vertex 2, di mana metode ini digunakan untuk menambahkan age atau sisi antara dua vertex. If at least get vertex sama dengan null, at least get vertex sama dengan null, dia memastikan kedua vertex sudah dalam graph. Kemudian at least get vertex 1 at vertex 2 dan sebaliknya, di mana karena graph ini dia nggak berarah, jadi vertex 1 terhubung ke vertex 2, kemudian vertex 2 terhubung ke vertex 1. Return to itu menandakan si edge-nya berhasil dibuat, kemudian return false kalau salah satu si vertex belum ada, maka si edge tidak bisa dibuat. Kemudian di sini ada public remove edge string vertex 1, string vertex 2. Di mana metode ini digunakan untuk menghapus hubungan antara dua vertex. Kemudian if edge list get vertex 1 sama dengan null, list get vertex 2 sama dengan null, dia memastikan kedua vertex ada di graph. Nah, jadi di sini juga ada at least get vertex 1 remove vertex 2 dan sebaliknya, karena si grafnya tadi tidak berarah, maka koneksi harus dihapus dari kedua sisi. Kemudian return true berarti dia menandakan si edge-nya berhasil dihapus. Kemudian return false berarti ya seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian public boolean remove vertex, di mana metode ini digunakan untuk menghapus vertex dari graph. Kemudian if at least get vertex, return false. Jika vertex tidak ada, maka operasi gagal. Nah, kemudian for string outer vertex, at least get vertex, at least get other vertex, remove vertex, di mana loop ini digunakan untuk menghapus semua hubungan vertex tersebut dari vertex lain. Kemudian at least remove vertex, di mana menghapus vertex dari agency list. Return true berarti menandakan si vertexnya berhasil. Kemudian kita masuk ke studi kasusnya, di mana di sini mencari jarak terdekat menggunakan digistruct, yaitu public in get, nama metodenya itu get shortest path, di mana string start, string target, map string, integer weight, di mana metode ini digunakan untuk mencari jarak terpendek dari vertex awal ke vertex tujuan menggunakan algoritma si digistruct-nya. Jadi parameternya itu start itu vertex awal, kemudian target itu vertex tujuan, weight itu bobot antar vertex. Map string integer distance sama dengan new hash map, di mana menyimpan jarak terpendek sementara dari start ke setiap vertex. Misalnya A itu 0, B itu 4, C itu 7. Kemudian di sini ada priority QWW, node PQ, new priority QWW, comparator comparing integer, di mana digunakan untuk memilih node dengan jarak terkecil terlebih dahulu. Ini adalah komponen yang penting dalam algoritma digistruct. Kemudian for string, vertex, weight, case, set, distance, put, vertex, integer, max value, di mana semua vertex diberi jarak awal tak hingga, artinya belum diketahui jaraknya. Kemudian distance, put, start 0, di mana vertex awal memiliki jarak 0 dari dirinya sendiri. Kemudian p key, add new node start, di mana menambahkan node awal ke dalam antrian prioritas. Kemudian while p key is empty, di mana algoritma berjalan seperti priority queue memiliki node current p key full, di mana mengambil node dengan jarak terkecil dari antrian. And then if current name equal target, uh, return current distance, di mana jika node yang diambil adalah target, maka jarak terpendeknya ditemukan. Kemudian if weight contains current name continues, jika node tidak memiliki tetangga maka akan dilewati. Kemudian for map entry string integer neighbor weight get current name enter set, di mana loop ini memeriksa semua vertex yang terhubung dengan node saat ini. Kemudian integer new distance sama dengan distance plus distance get value, di mana menghitung jarak start dari start ke current ke neighbor. Kemudian if new distance get neighbor get key, di mana jika jarak baru lebih kecil maka update jarak. Kemudian distance put neighbor get key new distance, menyimpan jarak baru yang lebih pendek. Kemudian pkey add new node neighbor get key new distance, itu node baru dimasukkan ke antrian untuk diproses. Kemudian return jika tidak ditemukan jalur menuju target, maka metode memberikan -1. Kemudian private static plus node, di mana
kelas ini digunakan untuk menyimpan informasi vertex dalam priority queue. String name integer distance. Name itu nama vertex, distance itu jarak dari start. Kemudian node, string name integer distance. This name sama dengan name, distance sama dengan distance. Di mana konstruktornya digunakan untuk membuat objek node baru. Nah, jadi di sini yang pertama si struktur data graph ini menggunakan agency list. Kemudian operasi dasar graphnya itu menambahkan vertex, menambahkan edge, kemudian menghapus si edge, kemudian menghapus si vertex. Terus algoritma digital untuk mencari jarak terpendek antar vertex menggunakan priority queue. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke dalam heap.java. Nah, di sini dia mengimpor dua library dari Java Collection Framework, di mana yaitu Arraylist dan List. Di mana Arraylist itu sebagai struktur penyimpanan utama si heap, kemudian List itu tipe data umum interface. Nah, kemudian public class heap, di mana ini mendefinisikan kelas heap yang digunakan untuk merepresentasikan struktur data max heap. Kemudian di sini ada private arraylist, integer heap, di mana variabel ini digunakan untuk menyimpan semua elemen heap dalam arraylist. Kemudian public heap, this heap sama dengan new arraylist. Konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi heap ketika objek heap dibuat. Kemudian this heap sama dengan new arraylist, membuat arraylist kosong untuk menyimpan elemen heap. Di mana heap sama dengan heap sama dengan new heap. Itu contoh penggunaannya. Kemudian public list, integer get heap, return new arraylist heap. Metode ini digunakan untuk mengembalikan isi heap dalam bentuk list. Di mana new list arraylist ini membuat salinan heap, kemudian itu dibuat agar data asli heap tidak dapat dimodifikasi di luar kelasnya. Kemudian public integer pick, return heap is empty, null. Heap.get, di mana metode ini digunakan untuk nilai terbesar pada heap tanpa menghapusnya. Jadi heap is empty itu mengecek apakah heap kosong. Jika kosong maka dia return node, jika tidak kosong maka return heap.get. Karena dalam max heap nilai terbesar selalu berada di index 0. Kemudian private integer left child integer index return to dikali index plus 1, di mana itu untuk menghitung, metode ini digunakan untuk menghitung posisi anak dari kiri dari suatu node. Nah, kemudian di sini ada yang right child-nya, di mana itu untuk menghitung posisi anak kanan dari suatu node. Kemudian di sini ada integer parent, integer index, return integer index min 1/2, di mana ini menentukan posisi parent dari suatu node. Jadi rumusnya itu I kurang 1 bagi 2. Kemudian contohnya indeks 3, parentnya 1. Itu. Nah, di sini ada private void swap Java. Integer index 1, index 2, integer temp sama dengan heap.get index 1, heap.set index 1, heap.get index 2, heap.set index 2, temp. Di mana ini digunakan untuk menukar dua elemen dalam heap. Jadi yang pertama dia itu menyimpan nilai sementaranya, kemudian dia dipindahkan nilai indeksnya ke 2 ke 1, kemudian pindah lagi nilai tempnya ke indeks 2. Jadi operasi ini sering digunakan untuk saat EFC5. Kemudian di sini ada public void insert, di mana metode ini digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam heap. Heap add dot value. Heap dot add value, di mana nilai baru dimasukkan ke posisi terakhir. Integer current sama dengan heap dot size, di mana indeks yang baru ditambahkan. Kemudian while current lebih besar daripada 0, heap dot get current, heap dot get parent current, di mana selama node-nya bukan root maka si nilai node lebih besar daripada si parent-nya. Kemudian swap current, parent current, di mana node ditukar dengan parent agar nilai terbesar naik ke atas. Kemudian current sama dengan parent current, di mana node berpindah ke posisi parent dan proses diulang. Proses ini disebut happy fight up dan atau bubble up. Kemudian di sini ada private shrink down, di mana metode shrink down ini digunakan untuk menurunkan agar struktur max heap-nya tetap terjaga. Ini biasanya digunakan setelah remove. Kemudian integer max index sama dengan index, di mana node awal dianggap sebagai nilai terbesar sementara. While true itu loopnya berjalan sampai posisi node sudah benar. Kemudian integer left index sama dengan left child index, integer right index sama dengan right child index, di mana mengambil posisi anak kiri dan kanan.
Kemudian if left index lebih kecil pada heap dot size, heap dot size left index lebih besar pada heap dot get max index, di mana jika child kiri ada nilai lebih besar, maka child kiri akan menjadi kandidat terbesar. Kemudian if right index lebih kecil pada heap size, heap get right index, heap get max index. Jika child kanan lebih besar, maka dijadikan kandidat terbesar. If max index sama dengan indeks, jika not parent bukan yang terbesar, maka dia akan tukar posisi dengan swap index, max index, di mana parent ditukar dengan child terbesar. Kemudian indeks sama dengan max index, di mana node berpindah ke posisi yang terbaru. Else return itu jika tidak perlu lagi swap, maka proses berhenti. Proses disebut happy down atau sick down. Kemudian kita masuk kepada public integer remove, di mana metode si remove ini digunakan untuk menghapus elemen terbesar atau root dari heap. Kemudian if heap dot is empty, return node, tidak ada elemen yang bisa dihapus. Kemudian kalau if heap dot size sama dengan 1, return heap dot remove, maka langsung dihapus dan dikembalikan. Kemudian integer max value sama dengan heap dot get, di mana nilai root disimpan lebih dahulu. Kemudian heap dot set, heap dot remove, heap dot size min 1, di mana ambil elemen terakhir terus letakkan di root, kemudian hapus elemen terakhir. Shrink down 0, itu root baru diturunkan sampai struktur max heap valid kembali. Kemudian return max value itu nilai yang dihapus. Nah, jadi dari si heap ini dia struktur datanya menggunakan array list, di mana operasi-operasi yang tersedia itu misalnya si insert itu menambahkan elemen ke heap, remove itu menghapus elemen terbesar, pick itu melihat elemen terbesar, kemudian swap itu menukar elemen, sweep down itu memperbaiki heap setelah remove. Jadi karakteristiknya si heap ini, dia rootnya selalu berisi dari nilai terbesar, kemudian menggunakan representasi array, kemudian parentnya selalu lebih besar daripada child. Oke, kemudian kita lanjut pada app aplikasi mainnya, file mainnya, di mana di sini dia mengimpor dari Java Collection Framework-nya ada arraylist, arrays, kemudian hashmap, list, dan map. Arraylist ini ya menyimpan data dalam bentuk list dinamis, kemudian menyediakan fungsi untuk memproses array, si arrays-nya, kemudian hashmap itu menyimpan data dalam bentuk pasangan key value, kemudian list itu interface untuk struktur data list, kemudian map itu interface untuk struktur data key list. Kemudian di sini ada public class app, di mana baris ini mendefinisikan kelas utama bernama app, digunakan untuk menjalankan seluruh programnya. Nah, jadi di sini ada public void main string args, di mana metode utama yang pertama kali dijalankan ketika program dijalankan. Kemudian kita masuk ke studi kasus yang ketiga. Nah, di sini dia sistem operating line ini mencetak judul studi kasusnya, kemudian graph sama dengan new graph itu menjalankan algoritma digistruct dengan menggunakan jarak terpendek. Kemudian map string integer weight sama dengan new hash map, di mana variabel ini digunakan untuk menyimpan bobot antar vertex pada graph. Jadi struktur datanya adalah map di dalam map. Misalnya 0 itu 7 dan 8, kemudian 7 itu 0, 8, 6, dan 1. Kemudian 6 itu 7, 1,5, dan 2. Artinya si vertex new box baru weight. Nah, di sini ada set weight. Oh, weight 07, 76, 65, 54. Nah, ini digunakan untuk menambahkan edges berserta bobotnya ke dalam graf. Contohnya 087, 716, 625, 510, 4. Jadi graf yang terbentuk itu 0, 7, 6, 5, 4. Kemudian menghitung jarak terpendek. Di sini integer result graph.get shortcut 0,4 weight. Di mana metode get shortcut digunakan untuk dipanggil mencari jarak terpendek dari vertex 0 ke vertex 4 menggunakan algoritma digistruct. Jadi parameternya itu 0 itu vertex awal, 4 itu vertex tujuan, kemudian weight itu bobot grafnya. Sistem OpenNN yaitu menampilkan jalur yang dilalui dalam proses pencarian jarak terpendek. Kemudian sistem OpenNN hasil jarak terdekat plus result itu menampilkan hasil terpendek yang telah dihitung oleh algoritma si digistruct-nya. Kemudian sistem OpenNN ini kenapa ada lagi, itu memberikan jarak antar outputnya. Nah, kemudian di sini ada sistem, kita masuk ke sistem keempat yaitu heap elemen terkecil ke K.
Nah, di sini eh, yang pertama dia menampilkan di kasus kedua yaitu elemen terkecil K, integer array 1,7,2,8,9 di mana arraynya berisi data yang akan digunakan untuk mencari elemen terkecil ke K. Integer K sama dengan 3. Itu menyatakan urutan elemen terkecil yang ingin dicari. Kemudian array 1,7,2,8,9 itu urutannya setelah disorting 1, 2, 7, 8, 9. Elemen ketiga yang terkecil itu adalah 7. Kemudian heap sama dengan heap eh, sama dengan new heap di mana membuat objek kelas dari heap. Nah, for integer num, array heap.insert num, di mana loop ini digunakan untuk memasukkan seluruh elemen array ke heap. Method insert akan membantu struktur max heap-nya tetap valid. Kemudian eh, list integer sorted new array list. List ini biasanya digunakan untuk menyimpan hasil pengambilan elemen dari heap secara berurutan. Kemudian while heap dot pick null sorted dot add heap dot remove, di mana selama heapnya tidak kosong maka si pick akan mengecek apakah ada elemen, kemudian remove mengambil elemen terbesar dari heap, kemudian nilai masuk dilakukan ke list sorted. Kemudian integer elemen k sama dengan sorted dot get sorted dot size min k, di mana karena heap menghasilkan urutan dari terbesar ke terkecil, maka untuk mendapatkan elemen terkecil ke K di rumusnya itu indeks sama dengan size dikurang K. Kemudian sistem output array plus array dot to string array di mana menampilkan isi ke layar. Kemudian sistem output ln eh, K plus K itu menampilkan nilai K yang digunakan dalam pencarian. Kemudian sistem output ln elemen ke K terkecil yaitu menampilkan hasil elemen terkecil ke K. Kemudian di sini kita masuk ke studi kasus keempat, yang B-nya, tadi bagian A, di mana yang pertama dia menampilkan judulnya dulu, nilai max elemen pada string, kemudian integer string 1,5,2,9,3,6, di mana array ini menampilkan data string yang masuk secara bertahap. Kemudian heap, my heap sama dengan new heap, di mana heap digunakan untuk menyimpan elemen dan mengetahui nilai maksimum setiap saat. Kemudian list integer, max history sama dengan new array list. Di sini digunakan untuk menyimpan nilai maksimum setiap kali data baru masuk. Kemudian for integer, val, stream, di mana loop ini memproses setiap elemen dari stream. Kemudian my heap dot insert val, di mana elemen baru dimasukkan ke dalam heap. Kemudian make history dot add my heap dot pick, di mana metode pick ini digunakan untuk nilai terbesar saat ini di heap. Nilai tersebut disimpan ke dalam list max history. Kemudian sistem output ln, stream input, array dot to stream, di mana menampilkan seluruh data sistem yang akan diproses. Kemudian sistem output ln, max per stream, plus max history, di mana menampilkan nilai maksimum setiap kali elemen baru masuk ke heap. Contoh hasilnya 1,5,5,9,9,9. Terus ada private static void set void map string, eh, map string integer w string u string v integer d, di mana metode ini menambahkan bobot antara vertex pada graf. Jadi parameternya itu w u v d. W itu struktur penyimpanan bobot graf, kemudian vertex pertama, v vertex kedua, dan d itu jarak dan bobot. W compute if absent u, k, maka new has map put v, d. Jika u-nya belum ada dalam map, maka dibuat map baru. Kemudian menambahkan pasangan v, d sebagai neighbor dan bobotnya. Kemudian we compute if absent v, k, new has map put u, d, di mana hal yang dilakukan untuk arah sebaliknya sehingga graf menjadi graf tidak berarah. Nah, itulah penjelasan kodenya. Sekarang kita mau menjalankan si programnya. Pertama, kita harus menghapus dulu semua dalam jarnya menggunakan avian clean package. Kemudian, setelah nanti dia bootnya berhasil, eh, kita akan menjalankannya. Versi 4045 Alstrudat B61.0 snapshot jar dan UFS 4045 app.
Oke, sebentar. Oh, tentunya saya ada kesalahan di bagian sini. Min CP target terus berobat kosong snapshot ya del ya terus 4045 APP. Nah, inilah adalah hasil outputnya. Di mana jarak terdekat. Nah, itu pakai algoritma CDG-struct-nya. Terus jalurnya itu 0, ke 7, ke 6, ke 5, ke 4, dan hasil jarak terdekatnya itu 21. Kemudian mencari elemen terkecil ke K, di mana ada 1, 7, 2, kemudian 8 sama 9. K-nya itu kan 3, berarti elemen terkecil yang ketiga. Berarti setelah disorting dia datanya, jadi 1, 2, 7, 8, 9, dan elemen terkecilnya itu ada pada 7. Kemudian nilai max elemen pada stream. Jadi misalnya streamnya itu 1, 5, 2, 9, 3, 6. Nah, setelah diurutkan dia akan menjadi 1, 5, 5, 9, 9. Jadi max per streamnya itu 1, 5, 5, 9, 9. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.